Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Munawar Khalil dengan NIM 210541100146 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi. Ideologi yang poin A adalah ideologi liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Yang paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan juga agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas. Banyak suatu negara yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Ada 3 hal yang mendasari dari ideologi liberalisme, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Adapun ciri-ciri dari liberalisme sebagai berikut. Yang pertama adalah di dalam liberalisme, masyarakat itu mempunyai kesempatan yang sama, yakni untuk bekerja serta mempunyai sesuatu hal. Yang kedua, masyarakat pun juga tentu diperlakukan yang sama di dalam menyelesaikan masalah untuk menghilangkan egoisme. Yang ketiga adalah pemerintahan kemudian ditentukan oleh adanya persetujuan rakyat untuk juga masyarakat yang diperintah, mempunyai hukum yang berjalan untuk membela serta juga memakmurkan rakyat. Dan yang kelima, serta adalah negara dan alat di dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dalam paham liberalisme. Kelebihan yang pertama adalah terdapat keinginan serta inisiatif dari masyarakat untuk mau berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, tiap-tiap orang mendapat hak serta kebebasan yang sama di dalam masyarakat. Yang ketiga, terjadi persaingan yang posesif di dalam masyarakat sehingga seluruh orang ingin untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Kekurangan dalam paham liberalisme. Yang pertama adalah pihak-pihak yang mempunyai sumber daya cenderung melakukan eksploitasi para pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Yang kedua, munculnya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau juga miskin. Yang ketiga, kebebasan pers pun juga seringkali dimanfaatkan oleh adanya pihak-pihak tertentu guna bisa mencapai keuntungan. Poin yang B yaitu ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah paham atau ideologi yang mengacu pada sistem sosial ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan komunal serta produksi barang baik di lingkup pemerintah ataupun kehidupan. Ideologi komunisme memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas. Artinya menganut komunisme akan memperjuangkan kelas atau kelompoknya. Yang kedua adalah biasanya penganut komunisme adalah ateis. Penganut komunisme biasanya ateis karena menganggap Tuhan tidak ada sehingga mereka tidak beriman kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kepemilikan barang menjadi milik bersama. Salah satu ciri yang paling dikenal dari komunisme adalah kepemilikan barangnya secara komunal atau umum. Penganut komunisme tidak membiarkan seseorang memiliki hak milik pribadi atau menguasai barangnya. Untuk poin yang C adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma-norma dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Ada 3 yang dihasilkan oleh Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama adalah dimensi realitas. Dimensi di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, berakat dan hidup dalam masyarakat.
Yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Ideologi yang memiliki keluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Adapun implementasi nilai praksis Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu yang pertama adalah pelaksanaan nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga, sekitar, dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, bekerja sama dan tidak mengganggu orang lain saat beribadah maupun ketika perayaan hari besar keagamaan. Yang kedua, pelaksanaan nilai praksis Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Membantu teman yang sedang kesusahan sesuai kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga adalah pelaksanaan nilai praksis sila persatuan Indonesia. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta taat membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Yang keempat, pelaksanaan nilai praksis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan musyawarah dengan mempertimbangkan kehendak peserta dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksana dalam bidang politik. Yang kelima adalah pelaksana nilai praksis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman dan pergaulan di masyarakat. Poin yang D atau yang terakhir adalah ideologi sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dalam gerakan politik yang terkait dengannya. Sistem sosialis dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk non-pasar dan pasar. Sosialisme non-pasar melibatkan penggantian pasar faktor dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam bentuk barang dan dengan demikian menghasilkan mekanisme ekonomi yang berfungsi sebagai dengan hukum ekonomi yang berbeda dari kapitalisme. Sedangkan sosialisme non-pasar bertujuan untuk menghindari ketidakefisienan dan krisis yang secara tradisional diasosiasikan dengan akumulasi kapital dan sistem profit. Sebaliknya, sosialisme pasar mempertahankan penggunaan harga moneter, pasar faktor, dan dalam beberapa kasus motif profit. Sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial dan alokasi barang modal di antara mereka, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini akan dikelola secara langsung oleh tenaga kerja dari masing-masing perusahaan atau diberikan ke masyarakat luas dalam bentuk dividen sosial. Sekian penjelasan dari macam-macam ideologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.